Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati anak yang gemuk, gembil gitu pastinya menggemaskan ya. Tapi ternyata ini tidak mengelakkan kita bahwa ada risiko juga terhadap kesehatannya. Nah, apa sebenarnya potensi kondisi-kondisi yang tidak baik dalam anak-anak yang memang berat badannya berlebih? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas mitos atau fakta seputar makanan dan asupan anak. Yang pertama, pada anak dengan awal MPASI biasanya berat badannya akan menurun. Nah, ini mungkin memang sering terjadi juga ya. Mungkin apakah memang kondisi-kondisinya karena memang harus adaptasi dari yang tadinya ASI full ataupun susu saja. Nah, ini tekstur makanannya kan berbeda. Pasti anak juga ada penyesuaian. Jadi asupan yang dimakan juga pasti jumlahnya akan berbeda. Tapi apakah ini benar atau tidak? Mitos atau fakta nanti kita akan tanyakan pada dokternya. Oke, selanjutnya adalah anak perlu makanan tinggi serat. Nah, kalau kita bicara tentang orang dewasa memang perlu ya tinggi serat, apalagi metabolisme kita memang sudah berjalan cukup tahunan, puluhan tahun, jadi makanan berserat tinggi akan sangat baik untuk kita. Tapi apakah ini dibutuhkan untuk bayi ataupun balita? Ini juga akan nanti kita bahas bersama pakarnya. Oke. Yang selanjutnya adalah MSG akan mengaruhi kecerdasan. Ini sepertinya banyak ya candaan ya. Kamu anak mecin sih ya, jadi sulit nih, kadang-kadang jadi lemot. Tapi apakah benar MSG memengaruhi kecerdasan seorang anak? Ini mitos atau fakta? Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah bahwa anak di bawah 1 tahun tidak boleh mengonsumsi kuning telur. Kalau kita tahu sendiri bahwa kuning telur memang ada kolesterol, kandungan kolesterol yang cukup tinggi di sana. Tapi apakah benar anak di bawah 1 tahun tidak boleh mengonsumsinya? Ini mitos atau fakta? Nanti kita juga akan konfirmasi bersama pakarnya. Oke, selanjutnya anak tidak boleh mengonsumsi makanan yang digoreng. Gorengan tuh siapa sih yang bisa mengelakkan? Siapa sih yang bisa benar-benar nggak tergiur gitu ya melihat gorengan, karena rasanya pasti gurih, renyah. Tapi dari gorengan sendiri memang banyak juga kandungan kolesterolnya. Nah, apakah anak-anak sebaiknya dihindari atau tidak boleh sama sekali makan makanan yang digoreng? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, pemirsa bincang sehati, nanti kita akan konfirmasi semua mitos atau fakta tadi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa bincang sehati kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas mitos atau fakta seputar asupan untuk bayi dan balita. Nah, ini apakah benar atau tidak? Langsung kita konfirmasi sama pakarnya ya. Sudah bersama saya ada Dr. Siska Mardani S, MSc spesialis anak dari Seci Hospital. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Baik Dika. Cantik banget hari ini. Makasih. Nggak secantik Dika lah. Waduh, udah siap ya kita berbagi informasi ya untuk pemirsa di rumah ya. Oke. Nah dok, yang pertama ini kan tadi di segmen sebelumnya saya sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar asupan makanan untuk bayi ataupun balita. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita konfirmasi. Poin pertama adalah bahwa anak-anak di awal MPASI biasanya berat badannya menurun. Ini mitos atau fakta? Kalau memang iya, apa sih yang memengaruhi dok? Untuk tahap awal anak MPASI memang mereka betul mulai belajar proses belajar makan. Tetapi kalau dikatakan pasti menurun, tidak loh. Tidak Jadi selalu ya. moms dan parents di rumah nggak perlu khawatir. Pede aja untuk kasih makan anak ketika udah masuk 6 bulan. Karena mereka memang sudah membutuhkan nutrisi makanan padat begitu masuk 6 bulan. Jangan takut, itu tidak benar. Oke, jadi tidak Banyak sepenuhnya benar ya? Tidak sepenuhnya benar. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa mereka bisa turun. Apa sih, Tetapi tidak pasti. Jadi contohnya memang suatu proses belajar makan yang memang tidak lancar. Contohnya memang belum bisa menyesuaikan, kemudian memang masih belajar merasakan, melumat, dan proses itu membutuhkan suatu adaptasi. Sama seperti anak-anak kalau belajar sesuatu ya. Belajar sesuatu tuh anak ada yang cepat, ada yang butuh proses. Contohnya paling gampang belajar matematika. Ada yang diajarin sekali gak bisa, ada yang diajarin berkali-kali
langsung bisa gitu ya? Iya, ada yang nggak bisa. Jadi sama, proses belajar makan begitu. Anak kita sodorin sendok, ada yang langsung dia refleksnya bagus. Tapi ada yang memang membutuhkan waktu. Jadi parents nggak perlu khawatir, semua proses belajar makan sangat alamiah dialami semua anak dan memang prosesnya bervariatif. Tapi kalau pasti turun itu tidak benar. Jadi tetap semangat dan pede kasih makan. Nah, jadi Pede tidak aja. sepenuhnya benar, malah bisa dibilang mitos ya. Kalau memang ada penurunan berat badan ini tadi karena proses adaptasi ya, karena kan teksturnya beda ya. Biasanya hanya cair, liquid, ini mulai ada beda nih, mulai Dan sebenarnya penurunannya bukan benar-benar drastis menurun ya, kecuali sakit. Kalau anak sakit pasti penurunan berat badannya sangat nampak terlihat. Dan selama anak aktif nggak ada masalah ya dok ya? Betul Dika, jadi kalau sekiranya mulai proses belajar makan, biasanya bukan turun, mungkin peningkatannya sedikit. Nggak Tapi seperti kalau pesat turun sebelumnya ya? Iya, Jadi nggak jangan sepenuhnya khawatir. benar, bisa dibilang mitos ini ya, hanya pengalaman sebagian orang. Oke, selanjutnya, nah makanan tinggi serat ini kan bagus untuk kita ya dok ya. Nah kalau untuk anak, bayi atau balita, apalagi di pengalaman pertama makan mereka, sebenarnya makanan tinggi serat itu perlu tidak buat anak-anak? Oke, jadi Dika, kalau untuk nutrisi anak, mulai proses belajar makan, mendapatkan nutrisi yang seimbang selain ASI setelah 6 bulan ke atas, sebenarnya kita sarankan memang ada kandungan serat. Tetapi komposisi makanan bayi dan orang dewasa pasti beda karena mereka adalah individu yang sedang bertumbuh dan berkembang. Komposisi yang kita sarankan memang bukan tinggi serat, tapi mengandung serat. Jadi komposisi serat ini kalau boleh saya berikan gambaran mungkin sekitar ya 10-15% dari komposisi makanan yang disajikan untuk si kecil. Nah, sisanya ya mesti harus ada kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Karena ketiga komposisi ini adalah komposisi yang sangat penting untuk menyokong dan menunjang mereka bertumbuh dan berkembang dengan sehat gitu. Jadi jangan tapi tetap sampai harus ada kandungan serat. Jadi harus ada kandungan serat, tapi porsinya tidak seperti orang dewasa gitu ya. Jangan jadi kasih salad ya, Mams. Jangan belum waktunya itu kasih dia. salad. Waduh, anak saya suka banget salad lagi tuh. Kalau tergantung usia berapa usia berapa ya, tapi boleh kita ya. kalau sekarang tadi kita konsepnya dari awal bicaranya untuk empati. Nah, itu jangan Itu ya. sebaiknya sayur cukup satu macam atau kurang lebih 15% dari all nutrisi atau makanan yang kita sajikan. Dan komposisi lainnya seperti karbohidrat, lemak, protein itu jangan ketinggalan ya parents ya, itu harus terkandung di dalamnya. Harus benar-benar paketannya. Anak bayi emang beda nih sama anak dewasa. Jadi jangan sampai anak bayi disamakan. Apalagi yang udah dewasa sama-sama mau kayak anak bayi, nggak makan serat banyak. Waduh, ini perlu dicatat nih ya mbak-mbak di rumah ya. Oke, selanjutnya bahwa MSG ini memengaruhi kecerdasan anak. Kita sering banget ya dibilang generasi mecin. Ini karena lemot gitu kadang-kadang ya. Benar nggak sih dok, MSG memang akan langsung memengaruhi kecerdasan anak? Sebenarnya lelucon seperti itu berkembang karena memang ada penelitiannya. Betul ya. Nah, MSG ini sampai saat ini pun sedang tahap penelitian apakah benar bisa mempengaruhi kecerdasan anak. Tapi dari sekian banyak penelitian yang sudah berjalan pun sebenarnya tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi MSG tidak terbukti sangat mempengaruhi kecerdasan anak. Kecerdasan anak itu multifaktorial, tidak hanya dari makanan atau nutrisi, tetapi juga lingkungan dan cara didik. Jadi kan yang membuat anak kita cerdas itu tidak hanya satu faktor, banyak faktor. Tapi memang betul MSG tidak disarankan diberikan untuk anak-anak, apalagi dengan komposisi yang cukup banyak ya dok ya. Oke, jadi memang bukan MSG yang memengaruhi kecerdasan anak. Walaupun anaknya tidak sama sekali makan MSG, kalau tidak juga diliterasi, tidak baca buku, tidak banyak pengetahuan, sama aja ya dok ya. Oke, tapi bukan berarti juga jadi banyak-banyak makan MSG ya. Jangan ya, nanti kebablasan ya. Iya, nggak boleh juga banyak-banyak karena mungkin akan memengaruhi kesehatan yang lain. Oke, selanjutnya bahwa anak di bawah 1 tahun tidak boleh mengonsumsi kuning telur. Gimana nih dok, benar nggak sih? Ya itu absolutely tidak betul. Mitos ya. Itu 100% mitos pemirsa. Jadi kuning telur itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita, Dika. Yes, bahkan sejak mereka mulai mengenal empati yaitu 6 bulan. Karena kandungan kuning telur itu akan bisa memberikan nutrisi sangat baik dan kecerdasan otak yang sangat baik.
mungkin beberapa parents sempat ragu memberikan kuning telur karena sempat terdengar mitos yang lainnya bahwa kuning telur atau telur sebaiknya tidak dikenalkan di usia 1 tahun. Atau bahkan ada yang 2 tahun jangan dikasih telur nanti alergi dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran seperti itu menghambat anak kita ini tidak mendapatkan nutrisi yang seimbang, termasuk telur salah satunya. Mungkin Dika juga sering dengar ikan, jangan dikasih ikan nanti alergi, jangan dikasih kacang nanti dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran yang tidak mendasar itu akan membuat si orang tuanya semakin takut untuk memberikan nutrisi yang seimbang. Betul. Akhirnya si anak ini gagal mendapatkan kesempatan untuk mendapat nutrisi yang seimbang. Padahal mungkin si anak sendiri tidak alergi terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi kuning telur tetap disarankan diberikan saat mulai empasi. Jadi ini benar-benar 100% mitos. Kalau memang mitos. Jadi jangan jadi orang tua yang serba cemas ya, Dok ya. Dicoba dulu. Kalau memang nanti ada kondisinya alergi ya kita eliminasi makanan gitu aja kan ya, Dok. Ya, kondisinya memang berbeda setiap anak. Jadi kita coba dulu. Selanjutnya, anak tidak boleh mengonsumsi makanan yang digoreng. Aduh, gorengan tuh enak banget loh, Dok, ya kan? Kita aja sulit nih. Yang nggak boleh, apakah benar nih anak-anak nggak boleh makanan yang digoreng? Kalau memang boleh, sebenarnya apa kategorinya yang sehat dan tetap bisa dikonsumsi anak? Untuk makanan yang bisa digoreng berarti kita asumsikan bahwa makanan tersebut pasti teksturnya sudah cukup padat ya. Karena kalau digoreng kan lebih gitu ya, kan udah lebih padat ya. Gitu ya. Tetap boleh diberikan sesuai dengan usia dan kemampuan anak sudah mulai bisa mengunyah atau mengkonsumsi makanan padat. Contohnya 9 bulan ke atas. Nah, boleh untuk tetap diberikan asalkan memang selalu kita yang membuat atau homemade. Kemudian yang kedua juga digoreng dengan selalu minyak yang baru. Nah, menurut saya tidak ada masalah dan itu pun dari literatur pun disarankan tetap boleh diberikan minyak pada saat awal empasi. Jadi jangan takut dengan makanan yang digoreng untuk mereka. Jadi nggak apa-apa ternyata nih moms di rumah ya, bahwa ternyata makanan digoreng boleh diberikan pada anak. Yang penting jangan kebanyakan dan jangan pakai minyak jelantah gorengnya minyaknya harus benar-benar baru, itu yang paling penting. Kira-kira seperti itu mitos atau fakta seputar asupan makanan untuk bayi dan balita. Nanti kita akan bahas tema kita hari ini tentang obesitas pada anak, tapi kita harus jeda dulu ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan kali ini kita akan bahas tentang obesitas pada anak. Bagaimana pencegahannya dan kalau memang sudah terjadi bagaimana menanggulanginya. Dan kita masih bersama Dr. Siska. Bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut bersama dokter kita ya. Nah, Dok, kali ini kita akan bahas topik yang lain nih ya tentang obesitas. Ini kan satu hal yang sebenarnya kadang-kadang jadi abu-abu karena kan anak yang gemuk itu lucu banget kan. Nah, kadang-kadang orang tua istilahnya menanggalkan hal-hal yang sifatnya kondisi kesehatan mereka selama anaknya lucu aja gitu. Nah, kalau kita bicara tentang obesitas ini kan sebenarnya tentang bobot badan gitu ya. Yang ideal untuk seorang anak itu apa sih kategorinya? Berarti kalau di sini kita mau membahas tentang ideal, berarti kita sebut sehat mungkin ya. Betul, sehat. Jadi untuk kategori anak sehat sendiri, untuk kita di bagian kesehatan anak ya, yang pasti kesehatan secara fisik, pasti kesehatan secara mental, pasti. Nah, untuk kesehatan secara fisik berarti kita pasti ada patokannya berat badan dan tinggi badan. Nah, dan untuk kesehatan mental berarti anak ini ya sebaiknya pasti akan sangat kita sarankan dirawat di keluarga yang harmonis, kemudian agar kesehatan mental dan jiwanya juga terjaga dengan sangat baik. Nah, jadi untuk berat badan dan tinggi badan anak yang ideal itu kita sebut sehat. Jadi kita tidak mentargetkan anak kita menjadi gemoy. Gemoy, gemes aso ya. Tidak harus mereka kita sebut sehat ketika kita lihat itu gemuk gitu. Jadi kita memang banyak orang tua yang datang, "Dok, ini anak saya ini kelihatan kurus banget ya, kurus banget." Padahal kalau kita plot
ternyata gizinya baik. Karena apa? Karena dia beranggapan anaknya sangat kurus karena dia membandingkan dengan ponakannya. Ponakan saya itu gemuk-gemuk banget loh dok, gitu. Dan dengan begitu si ibu ini dibandingkan lagi nih dengan oleh kakek neneknya, anak kamu kecil banget ya gitu. Padahal mungkin bukan anak dia yang kecil, tapi mungkin cucunya yang lain yang besar, yang gemuk atau mudah kecenderungan ke arah obesitas. Jadi memang kita sekarang arahnya lebih ke arah anak sehat, bukan ke arah anak yang gemuk. Oke, jadi harus sehat. Sehat ini paketnya komplit ya dok ya, nggak cuma berat badan loh, nggak cuma itu patokannya. Bahwa anak yang sehat, psikis, jiwanya aktif juga, dan dia nggak ada hambatan juga ya untuk setiap tahapan usianya. Itu yang paling penting sebenarnya. Bukan berapa naik berat badannya setiap bulan, tapi apa saja kemajuannya. Oke, selanjutnya nah, kalau kita bicara tentang obesitas, kenapa anak bisa obesitas? Seorang anak sangat mungkin menjadi obesitas. Penyebabnya sangat banyak juga. Ada yang disebabkan karena yang non medis. Non medis itu artinya perilaku gaya hidup, jadi sedentary lifestyle. Nah, kemudian memang asupan hariannya lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas fisiknya. Itu secara non medis ya bisa sangat mungkin sebagai salah satu faktor risiko yang sangat besar menyebabkan obesitas. Nah, tetapi ada juga yang memang betul secara medis anak-anak ini berisiko menjadi obesitas. Yang paling pasti yang sudah terbukti dari penelitiannya adalah genetik. Jadi secara genetik, kalau salah satu dari orang tuanya obesitas, itu akan meningkatkan 5 kali lipat resiko si anaknya menjadi juga obesitas. Tapi kalau kedua orang tuanya ini obesitas, itu akan meningkatkan resiko obesitas pada anaknya sebesar 12 kali lipat, Dika. Jadi untuk menciptakan anak sehat ini tadi yang kita perbincangkan hari ini, itu memang harus dimulainya juga bukan dari si anak ini, tetapi dari kita. Nah, ini kan kadang-kadang ya anggapannya, apalagi kalau bayi gitu ya di awal-awal MPASI-nya. Ini kan sebenarnya dari pola yang sudah diterapkan dari sejak dini kan, pola makannya kan kadang bayi itu cuma bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan menangis gitu ya. Kadang dia menangis, oh berarti kayak masih lapar gitu ya. Terus dikasih makan lagi gitu. Nah sebenarnya gimana nih dok? Apakah ini kan secara psikis berarti bayinya meminta? Nah sebenarnya kita bagaimana? Apakah kita batasi atau kita ganti makanannya? Itu pertanyaan sangat bagus banget Dika. Jadi bahasa bayi itu cuma menangis. Betul. Tapi sebenarnya menangis itu belum tentu lapar. Belum tentu lapar ya? Belum tentu lapar. Perutnya kekenyangan juga nangis. Oh iya ya. Dia nggak suka sama lingkungannya, dia nangis. Dia nggak nyaman sama lingkungan, nggak nyaman sama yang gendong dia, atau nggak nyaman sama yang jaga dia, ya dia juga cenderung lebih rewel dan lebih nangis. Tapi memang anak-anak di bawah 2 tahun atau tepatnya di bawah 1 tahun, fase oralnya itu masih sangat dominan. Jadi apapun yang masuk ke mulut mereka itu membuat mereka lebih nyaman, lebih tenang, karena mereka dialihkan, fokusnya sudah dialihkan ke hal yang lain. Sehingga orang tua beranggapan, oh nangisnya lapar, ya udah kasih lagi susunya, ya udah kasih lagi makannya, masih nangis, ya udah kasih lagi cemilannya. Akhirnya apa? Kita menciptakan suatu pola habit yang mungkin akan berdampak panjang loh nanti ke depannya. Oke, jadi jangan kira anak kita ngunyahnya seru gitu karena lapar ya. Jangan-jangan dia mendistract sesuatu, dia lagi healing ya dok ya? Bisa jadi. Iya kan? Nah itu ke bawah sampai besar, banyak loh yang healing terus makan terus. Nah ini jadi obesitas sampai dewasa gitu kan ya? Betul. Oke. Nah dok, kalau bicara tadi dokter juga sempat menyinggung susu gitu ya? Iya betul. Kadang ada yang bilang, enggak kok anak saya makannya nggak banyak, tapi dia memang sering sekali setiap nangis dikasih susu. Betul. Nah susu yang berlebihan ini apakah juga jadi potensi untuk anak akhirnya obesitas? Betul Dika. Jadi kita untuk nutrisi anak, nutrisi anak kita hanya batasi ASI 6 bulan. Di atas itu makanan utama anak sudah bukan ASI, maka itu kenapa sudah mulai dikenalkan dengan MPASI. Atau pada beberapa ibu ada yang sudah mulai mengenalkan susu formula, tetapi kita sarankan ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Nah,
Kalau sekiranya dia terus diberikan susu, dan susunya ini ada susu formula, dari penelitian manapun sampai saat ini memang terbukti bahwa susu formula lebih besar membuat resiko ke arah obesitas. Ya. Betul. Oke, jadi selama betul, dan tidak, itu bukan kalau nutrisi, dan dia contohnya nih gemuk nih, karena lebih banyak susu atau sufor seperti yang tadi Dika tanyakan. Mungkin dia kelihatannya sehat, betul nggak? Karena kan gemuk ya. Tetapi dia mungkin belum tentu sehat karena dia gemuk atau berat badannya ideal dari nutrisi yang tidak seimbang. Sehingga resiko sakit akan tetap besar. Karena dia gemuk bukan dari nutrisi yang seimbang. Dia gemuk hanya dari nutrisi yang mayoritas karbo, gula dari susu. Nah, itu dia, ada glukosa, si osa-osa ini kan berbahaya ya. Nah, kalau bicara tentang, kan kadang-kadang kita juga setelah 6 bulan memang sudah ASI-nya mulai berkurang. Kalau berkurang ini kan sebenarnya apakah memang mengikuti juga kan kebutuhan susu anak gitu ya, Dok? Ya, karena dia sudah lama tidak asip gitu ya. Nah, selama ASI-nya masih keluar, apakah butuh susu tambahan? Nah, pertanyaan yang itu juga sering banget ditanyakan orang tua. Kalau kita dari sekali lagi kan kita ada rekomendasi ya. Kalau kita itu badan dokter ini, kita ada yayasan ya. Kita punya selalu apa yang kita sarankan ke pasien kita itu ada rekomendasinya. Rekomendasi kita tetap ASI. Selama ASI masih mencukupi, mereka tidak perlu disubstitusi atau digantikan dengan susu formula. Walaupun berkurang gitu ya, walaupun Dok, ya? Berkurang. Nah, nanti kita lihat lagi ketika anak ini bertumbuh dan berkembang. Yang paling objektif adalah berat badan. Jadi kadang orang tua bilang, aduh ASI saya kurang nih, Dok. Tapi kan dokternya nggak bisa ngelihat ASI ibunya kan, dan tidak bisa memantau 24 jam apa yang terjadi di rumah seberapa banyak. Mungkin itu sifatnya hanya subjektivitas dari si ibu. Nah, yang jadi patokan kita adalah berat badan anak ini setiap kali kontrol ke poli anak. Selama berat badannya mencukupi, kemudian kita recall dietnya cukup baik, asupan nutrisi yang lainnya cukup baik, harusnya si ibu ini tidak perlu khawatir. Oke, jadi memang sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir juga dengan kondisi tersebut ya. Apalagi kalau misalnya, aduh ASInya mulai kurang, ibu-ibu udah panik semuanya, Dok. Kayaknya apalagi lihat di kulkas juga udah makin menipis gitu. Akhirnya langsung coba susu formula. Nah ini ternyata potensinya besar juga ya dari susu formula untuk anak akhirnya obesitas. Betul. Berarti sebenarnya apa dong, Dok, tahapan yang baiknya di awal-awal masa anak makan, masa anak memang mengenal susu lain gitu ya, makanan lain selain dari ibunya, untuk kita mencegah dia ke arah obesitas. Berarti kan ini dari pola kan? Betul. Nah, untuk pola makan yang kita sarankan, kita sebut feeding rule. Nah, feeding rule itu memang kita berikan, kita share ke masyarakat untuk memberikan patokan secara garis besar, garis kasar aja. Apa sih trik-trik dan tips untuk bisa membuat anak ini lancar melewati tahap mulai empasinya. Nah, dari situ kita akan mencegah juga terjadinya obesity atau gangguan pola makan lainnya. Nah, feeding rules ini antara lain memang kita usahakan anak ini selalu diberikan makanan padat di jam-jam yang sama, kemudian tidak lebih dari 30 menit, dan membuat anak ini selalu nyaman ketika makan, tidak ada tendensi pemaksaan. Intinya jangan tidak sampai anak trauma makan ya. Aduh ini targetnya segini belum habis, dipaksa. Nah, itu semua kita hindari untuk pada saat anak ini belajar empati. Jadi berarti makanan padat sebaiknya berapa waktu, Dok, dalam satu hari? Idealnya memang 30 menit. Cuma ini memang kita seperti orang bisa dewasa ya. Pagi, siang, sore. Betul, pagi, siang, sehari malam 3 kali, betul. 3 kali makan utama dan 2 kali snack itu sangat disarankan. Nah, 2 kali snack ini disarankannya buah terutama. Buah ya. Boleh 2 kali buah, atau buah plus biskuit sekali, atau tidak perlu biskuit atau susunya atau ASI-nya lagi. Ya? Betul. Nah, dari kondisi ini diharapkan mereka nanti sudah memiliki pola makan yang baik pada saat awal gitu. Jadi memang proses belajar makan awal empati ini sangat menentukan sampai batas akhir nanti mereka memiliki pola makan yang cukup baik gitu. Jadi ternyata memang ada rules-nya ya, nggak bisa semuanya setiap anak gitu langsung kita masukin makanan. Tapi itu salah kita ya? semua tahu menjadi orang tua, menjadi seorang mama itu tidak mudah loh. Betul, kita bingung juga sama komunikasi. Jadi secara emosi mungkin terlibat, rasa sayang juga terlibat, tapi rasa kepingin nangis sedih juga terlibat ketika anak ini sulit makan.
Jadi kalau menurut saya jangan terlalu menciptakan sesuatu yang sangat idealis. Yes. Kalau Betul. kita sangat idealis, kita semua based on textbook, semuanya harus sesuai teori nih, harus 30 menit. Pada 30 menit cuma dapat 1 sendok, gimana ya dok? Nah, udah dah, kasihan kan, Ya. orang tuanya stres, anaknya juga ikut stres karena mungkin akan makin dipaksa. Jadi kalau menurut saya, pengetahuan ini baik, tapi kita juga harus melihat bagaimana bisa diterapkan di rumah. Jangan terlalu sangat idealis, nanti akan jadi korban adalah si ibu dan si anaknya. Nah, Juga itu keluarga dia. yang lain mungkin ikut stres ya. Semuanya Kita ya. akan melibatkan semuanya. Nah, ini Dok, ada yang menarik bahwa ada sebagian orang kan memang yang dianugerahi ASI melimpah. Betul, Ya Dika, kan, banyak luar sekali, biasa. bahkan jangka waktunya mungkin panjang. Nah, mungkin nggak sih ASI yang banyak diberikan? Kadang-kadang kita bingung juga mau kasih ke siapa gitu. Akhirnya Betul. diberikan pada anaknya yang mungkin kita nggak tahu kebutuhan anak banyaknya seberapa gitu ya. Betul. Dari intensitas dia minum tiap hari. Karena banyak jadinya dijejelin terus. Bisa nggak anak obesitas cuma karena ASI? Sebenarnya kasus obesitas pada ASI tetap ada walaupun lebih jarang dibandingkan susu Tetap formula. ada ya? Tetap ada. Oh, Tapi oke. kasusnya sangat jarang Mhm. dan jauh lebih banyak pada kasus anak yang diberikan susu formula. Oke, berarti makanan ibu saat menyusui juga harus diperhatikan nggak sih dok? Diperhatikan betul, tetapi sebenarnya kalau dari penelitiannya sendiri, sekali lagi saya juga harus berdasarkan on penelitian ya, Betul. walaupun mungkin di lapangan tidak selalu sama dengan hasil penelitiannya. Ya. Dari hasil penelitian, tidak semua makanan ibunya itu mempengaruhi gizi anaknya. Oke. Kalau sering yang kita temui, ibunya kecil banget, dia memberikan ASI pada anaknya, tapi anaknya itu gede banget. Ada juga kebalikannya, ibunya cukup mungkin cenderung gemuk, tapi bayinya diberikan ASI ibunya, bayinya cenderung peningkatan berat badannya sulit. Jadi, apakah status nutrisional ibu mempengaruhi kualitas ASI? Sebenarnya tidak. Tidak, tergantung metabolisme si ibu Betul. juga ya dok ya. Tapi apakah makanan ibu itu mempengaruhi kualitas ASI? Pasti iya. Nah, jadi disarankan ibu yang menyusui pasti pola makannya juga sehat, membatasi obat-obatan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Atau minuman-minuman beralkohol dan lain sebagainya. Jangan sampai memasukkan asupan yang tidak perlu lah ya Betul. selama menyusui. Betul. Baik, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita Boleh. harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang obesitas pada anak. Bagaimana sih pencegahannya dan penanggulangannya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita kali ini bisa menelpon kami loh di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita. Nah dok, tadi kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya mencegah ya, kalau bisa jangan sampai dong anak kita obesitas. Tapi Betul. kalau sudah akhirnya obesitas, ciri-cirinya tuh apa? Ciri-ciri obesitas itu Selain memang terlihat Iya. gempal gitu ya. Betul. Jadi ciri-ciri obesitas tidak sulit ya Dika ya. Kita Iya. bisa lihat secara langsung bagaimana postur tubuh perawakan si anak ini. Yang pasti banyak maksudnya penumpukan lemak di area-area tertentu. Iya. Kemudian sudah mulai ada kehitaman di daerah lipatan dan kulit yang kita sebut akantosis nigricans. Kemudian ada beberapa literatur yang menyebutkan tipe tubuh apel atau pir, jadi ada penumpukan lemak di area-area tertentu, ya. dan yang pastinya ya terlihat bahwa anak ini juga biasanya gerakan motoriknya juga pasti lebih lambat dan lebih terbatas. Karena kan kalau obes itu kita bilangnya udah yang berat ya, Jadi nggak semua anak yang gemuk berat. tuh ya obesitas juga enggak ya. Betul. Dilihat tadi memang sudah ada penumpukan di beberapa bagian yang ciri khas gitu ya. Ya, atau Jadi bahkan paham. semua. Bahkan Mulai semua dari muka, ya. kan kelihatan sekali mukanya juga penumpukan lemaknya udah mulai banyak di situ, Iya, sehingga iya. mukanya kan cenderung matanya lebih kecil. Betul, jadi pipinya lebih lebar, tertarik iya, gitu ya. lebih Nah, penuh dan jadi lain sebagainya. sebenarnya orang tua harus jeli ya, nggak ngelihat anak saya sehat karena gemuk, nggak Iya, gitu. betul. Oke, nah dok, apa sebenarnya efek yang paling krusial gitu ya, yang paling benar-benar jadi mengkhawatirkan dari anak-anak yang obesitas? Apa saja penyakit yang bisa jadi muncul karena ini? Penyakit yang muncul pada anak-anak dengan obesitas kalau kita bilang penyakit berarti kondisi yang sudah mengganggu fungsi organ pastinya. Nah, kalau sudah mengganggu fungsi organ, ternyata di literatur juga dikatakan semua
hampir semua organ itu bisa mengalami kerusakan fungsi atau gangguan fungsi karena obesitas. Yang paling umum atau wajar terjadi biasanya gangguan hormonal. Kadang anak-anak dengan obesitas akan mengalami gangguan hormonal seksual sekundernya. Betul. Kemudian yang kedua gangguan ginjal, gangguan jantung, hipertensi, bahkan resiko beberapa kerusakan organ lain seperti adanya risiko karena brain tumor dan lain sebagainya itu akan muncul di usia yang kita tidak bisa pastikan. Jadi kalau kita bilang penyakit berarti sudah ada kerusakan gangguan organ, tetapi jangan dilupakan bahwa efek dari obesitas itu tidak hanya seperti itu. Efek obesitas yang lebih harus kita perhatikan adalah gangguan psikologis dan kejiwaan si anak ini. Depresi, malu, karena dia sebenarnya jadi seakan berbeda gitu ya sama teman-temannya. Nah itu malah kadang pada saat anak tidak terlihat, tapi sebenarnya dia sudah mengalami gejala depresi yang awal. Kalau dilihat kayaknya kok pemalu, nggak aktif seperti anak lain, tidak komunikatif. Ini udah tanda-tanda sebenarnya dia sudah ada gangguan psikis karena kondisi obesitasnya gitu ya. Apalagi belum lagi kalau dibully gitu ya sama teman-teman, ini berbahaya sekali. Jadi orang tua memang harus benar-benar fokus nih ya tentang hal ini. Nah kalau sudah terlihat anak saya kayak tanda-tandanya obesitas nih, perlu diet nggak sih dok? Berarti harus itu dong yang solusinya. Betul. Solusinya bukan hanya diet, Dika. Karena seperti yang tadi kita sempat obrolin ya di awal. Penyebab obesitas kan beberapa macam. Nah, cara penanganannya juga sesuai dengan penyebabnya. Contohnya kalau memang anak ini obesitasnya karena lifestyle, ya berarti anak ini harus dirubah dulu lifestyle-nya, gaya hidupnya, perilakunya, jam makannya, jam ngemilnya, itu semua dirubah dulu. Kemudian kalau memang sudah dirubah dan dia sudah berhasil, biasanya tidak perlu sampai ke dokter. Nah, tapi anak-anak ini kan obesitas itu ada yang dia bergejala, ada yang tidak bergejala. Artinya gini, ada yang dia itu obesitas tapi sepertinya sehat. Saya nggak ada keluhan apa-apa kok, cuman postur tubuh dan secara bentuk tubuh aja nih aku kayak gini gitu. Tapi ada yang sudah mulai terganggu fungsi organnya, sudah mulai hipertensi, kemudian sudah ada fatty liver, sudah ada kolesterol. Nah, itu harus ketemu dokter intinya. Anak ini harus ketemu dokter untuk dilacak lebih dalam, mungkin pemeriksaan. Tidak hanya pemeriksaan secara fisik, tapi laboratorium. Nah, dia ya terapinya bukan hanya lifestyle, tetapi juga terapi sesuai dengan kondisi yang menyertai dia saat juga itu. Ya, berarti ya secara memang kalau sudah kondisinya demikian mengganggu fungsi organ, sebaiknya dibawa ke tenaga profesional. Terapinya sesuai dengan kondisinya. Nah, kalau sekiranya sudah kita terapi, kita evaluasi, termasuk yang ini tadi, yang tanpa gejala. Kalau yang tanpa gejala apa-apa kan kita lifestyle nih dirubah, kemudian pola makannya dirubah. Nah, kita juga harapkan ada targetnya. Kalau sudah kita rubah dengan cukup baik, kita harapkan ada penurunan hanya kurang lebih 0,5 kilo per bulan. Tidak boleh terlalu banyak juga kan, karena mereka tetap butuh nutrisi untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, nanti akan ditanya nih, kalau 0,5 kilo per bulan sampai kapan ya dok? Anak saya ini jangan sampai 17 tahun belum kurus-kurus dok. Nah, itu sulit ya. Jadi kita titik kapan harus bisa, maksud saya boleh dihentikan untuk pembatasan diet ini jika sudah mencapai 20% berat badan ideal mereka. Jadi tidak benar-benar sampai berat badan ideal, tapi 20% di atas berat badan ideal. Karena 20% ini yang kita harapkan tetap bisa menyokong pertumbuhan linearnya. Jadi nggak bisa kan, ya itu defisit kalori berlebihan ya sama anak-anak, karena beda banget ini masa pertumbuhan. Jadi kalau kita diet juga beda titiknya. Kalau kita diet kan
Pokoknya target berat badan ideal Iya, gitu kan. Kalau kita betul. dewasa ya adult ya. Kalau anak-anak nggak bisa. Enggak ya, 20% di atas Itu udah berat cukup, badan. betul. Oke, Gitu. jadi jangan sampai salah. Anaknya nangis-nangis kelaparan nggak boleh juga ya, Nggak Dok bisa. ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nih, Dok ya, via DM Instagram. Dok, anak saya umur 6 tahun, namun berat badannya 30 kg. Bagaimana cara yang tepat agar beratnya bisa sehat, bukan cuma ideal ya, Dok Iya, ya. sehat. Nah, ini dari Jennifer. Silakan, Dok. 6 tahun 30 kg. Oke. Mungkin kita Dengan harus tahu siapa juga tadi? ya. Mam Jennifer. Jennifer. Oke, Mam Jennifer. Mam Jennifer, untuk kondisi anaknya untuk Harus tahu saat tinggi ini, badan juga sebenarnya ya. betul. Ya. Saya sulit memprediksi apakah sudah termasuk obesitas atau baru overweight kalau kita tidak ukur tingginya. Ya. Nah, untuk pola hidup sehat untuk anak usia 6 tahun ya seperti tadi kita sempat cerita kita bincang dari pagi ya. nih. Berarti pola makannya juga Berat diatur, 3 kali ya sehari. kemudian sedentary lifestyle-nya tolong dibatasi. Jadi sedentary lifestyle itu yang kita kegiatannya mager. Nggak Ya, gerak cuman soalnya. duduk, cuma berbaring. Ya, Nah, kaum itu rebahan ya, Dok ya. kaum rebahan. Nah, kegiatan aktivitasnya yang bersifat motorik ditambah. Oke, jadi memang ini harus lebih spesifik lagi karena tinggi badan mempengaruhi berat Mempengaruhi, seseorang. dan jujur untuk kami membutuhkan chart. Membutuhkan chart untuk mengetahui secara pasti plot titiknya ini anak ini di mana. Nah, kalau sudah kita plot baru kita bisa jelaskan anak ini oh ternyata masih overweight, belum sampai obesity. Nah, kalau overweight ya sebaiknya makanannya diperhatikan. Nah, sekarang kan banyak sekali makanan di luar yang kalorinya cukup tinggi seperti minuman kemasan dengan boba begitu ya, Dok ya. Ya, itu kalorinya aja kan sangat tinggi. Terus roti-roti kekinian yang memang luar biasa kesukaan teman-teman saya nih, sama saya juga sih roti kekinian nih ya. Itu juga boleh, tetapi dibatasi karena kita untuk pola makan, untuk makanan sehat ya. Tadi Mom Jennifer tanya, sehat seperti apa? Kita makanan itu ada seperti traffic light. Ada yang kita anggap hijau, kuning dan merah. Kalau hijau itu dia boleh makan secukupnya lah ya, tetap secukupnya atau bahkan tambah juga nggak apa-apa, karena kalau hijau itu kita anggap kalorinya kecil dengan kadar lemak cukup kecil ya, pasti buah dan sayur. Hijau banget. Hijau banget. Nah, kalau yang kuning dia memiliki kadar kalori dan lemak yang sedang. Jadi dikonsumsinya mungkin hanya dalam seminggu cukup 1 atau 2 kali. Contohnya seperti tepung-tepungan ya? Tepung-tepungan, roti, mie gitu. Nah, ada yang merah. Merah, wah ini kalau berbahaya. merah itu memang sebaiknya sangat dibatasi atau 2 minggu hanya sekali atau lebih. 1 bulan sekali betul, mungkin ya. Betul. Jadi contohnya yang sesuatu yang sifatnya hewani tapi banyak mengandung lemak berlapis-lapis. Nah, itu juga pasti harus dibatasi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget ya ininya wawasannya yang harus orang tua tahu ya. Kalau enggak kan Tapi bingung. saya yakin mereka semua pasti wawasannya juga udah sama luasnya seperti kita loh, Dika. Mereka tuh orang tua sekarang nih sangat sebenarnya wawasan cerdas. gampang kita akses, Dok. Iya. Prakteknya yang susah. Iya, itu maksudnya. Itu dia. Cuman perlu semangat dan dukungan dari orang sekitarnya. Jadi saling mengingatkan ya, Dok. Nah, ini kalau kita bicara, anak saya makannya 3 kali, Dok, nggak pernah lebih dari itu. Tapi kita nggak tahu porsinya, karena anak itu kenyangnya beda-beda. Gimana ya, Dok ya? Biar porsinya tuh apakah memang ada pembatasan atau memang harus kita lihat juga kebutuhan si anak. Ada anak yang begitu aktif makannya banyak, tapi ternyata dia juga nggak gemuk gitu ya. Betul. Tapi ada juga anak kayaknya makannya dikit kok, tapi kok menumpuk gitu ya. Betul. Kadang-kadang kayak kita nih nafas aja jadi lemak gitu loh, Dok. Karena usia ya. Iya, gimana nih, Dok? Sudah nggak bertumbuh, tumbuhnya ke samping nggak ke atas. Sama, Dika. Jadi semua nutrisi harus seimbang. Dan ketika anak ini gemuk atau kurus, dan ketika orang tua ini datang ke kami, entah itu masalah gemuk atau kurus, kita akan lakukan recall diet. Recall diet itu seperti buku harian diet yang memang orang tua akan isi, yang kita lihat tidak hanya berapa kalinya atau berapa banyaknya, tetapi apa. Apa? Itu loh, itu yang paling penting apa. Nanti kita bahas, tapi kita jeda ya, Dok ya. Boleh. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Makin seru nih perbincangannya ya, makin masuk ke makanan, makin pusing nih variasi makanan yang paling tepat untuk anak tuh gimana. Karena orang tua kadang-kadang memang balik lagi tadi wawasannya tahu kok, aturannya paham kok, tapi ternyata pas kita harus diaplikasikan sulit. Apalagi kalau anak yang memang dalam kondisinya program diet, ini kan orang tua kadang nggak tega ya kalau dia merasa masih lapar. Berarti apa dong yang harus dilakukan orang tua? Setelah mendapat program diet dari dokter atau tenaga profesional, memang harus dipatuhi dengan benar, sangat benar ya dok ya? Betul Dika, kalau memang anak ini sayangnya sudah terdiagnosis sebagai obesitas, Ya. kita harus menyelamatkan masa depannya kan. Betul. Nah, anak ini masih lama loh perjalanan hidupnya. Kalau memang dia sudah masuk ke obesitas dan kita tidak menganggapnya serius dan suatu saat sudah muncul kerusakan organnya yang mungkin sifatnya permanen, itu sangat-sangat tidak adil untuk anak ini. Betul. Ya kan, karena waktu kecil dia tidak tahu, dia belum tahu apa yang baik dan apa yang enggak, Belum apa bisa yang ambil boleh, apa keputusan yang enggak. sendiri. Betul, dia taunya apa yang enak, apa yang enggak. Nah benar, benar sekali itu dok. Jadi tolong kita, ya memang kita tugasnya sebagai orang tua yang mengarahkan. Maka itu kalau saya ketemu pasien saya, ketika masuk empati saya selalu bilang, sebaiknya kenalkan dulu makanan utama sampai anak ini baik pola makannya, baru makanan pendamping kita kenalkan. Oke. Karena apa yang sudah kita kenalkan dan dia suka, dan ternyata itu adalah makanan yang ada di daerah kuning atau merah yang tadi kita live traffic Iya, food. betul. Nah, kita kan nggak bisa kasih terus-terusan, tapi anak ini akan ngerengek minta terus-terusan kan, kasihan kan. Nah, Betul. yang kedua, kalau tadi Dika tanya gimana dok pemilihan makannya ya dok. Iya. Nah, intinya mungkin yang bisa untuk jadi patokan orang tua untuk mempermudah mereka menyajikan makanan ya. Kita utamakan intinya setiap kita sajikan makanan, kandungannya cukup protein, karbohidrat, lemak dan serat itu dalam satu komponen. Oke. Tidak perlu selalu dalam bentuk piring nasi, karbohidratnya selalu nasi. Kalau orang Indonesia nggak makan nasi kayak nggak Kayak makan, nggak makan, kan? betul. Kayak snack ya dok jadinya. Kalau nggak makan nasi kayak cuma snack, padahal makannya udah Cemilan. kentang banyak nih. Nah, Jadi tidak selalu dalam bentuk nasi putih, lauk pauk, sini ada daging, sini ada sayur, sini ada. ditambah susu lagi ya. Iya, nah Pasti tidak selalu aplikasi dalam sempurna. bentuk Oke. itu. Tidak perlu selalu seperti Jadi itu. orang tua kita bebaskan untuk membuat variasi makanan dengan komposisi tersebut. Biasanya saya yang paling gampang kasih contoh tuh perkedel. Perkedel ya. Di situ Mudah bisa sudah ada masuk semua ya. kentang, kemudian kita boleh campur dengan protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Kemudian kita boleh campur sedikit wortel. Kemudian kita sudah bentuk, kita kasih tepung, kita goreng, sudah dapat Iya. minyak. Makan perkedel itu sebenarnya sudah lengkap dibandingkan dia makan Lengkap, perkedel ya. plus nasi, plus sayur, Waduh, plus double-double sup ayam karbohidrat dan- ya. Iya. Apalagi kalau kita bisa makan mie instan pakai nasi, karbohidrat sama karbohidrat itu luar Cakep, biasa. luar Cakep biasa. deh, besoknya pasti Luar naik berat badannya. Besok olahraga. Nah, pentingnya olahraga. Ini kadang-kadang anak main kok gitu ya, anak lari kok gitu. Apa kita perlu memberikan waktu yang khusus untuk anak yang memang akhirnya sudah obesitas ya, Betul. untuk olahraga? Betul, Berapa Dika. waktunya dok? Kita berikan waktu rata-rata 30 menit setiap hari. Setiap hari, wow. 30 menit baik aerobik Mhm. yang bergerak terus, baik yang muscle sifatnya seperti menarik sesuatu, mengangkat sesuatu, atau anak atau remaja yang sudah besar bisa push up, atau yang sifatnya untuk menambah tinggi badan seperti Skipping atau berenang mungkin ya dok ya? berenang. Betul. Oke, 30 menit itu wajib ya setiap hari? Iya, diusahakan. Minimum Sebentar ya? kan? Sebentar ya. Kalau main game Lama banget. 2 jam. Yang kurus jempolnya doang ya dok. Terus lainnya tetap bulat. Betul, jadi ternyata kita perlu ya mendampingi anak untuk mengingatkan mereka. Dan perlu nggak sih dok, akhirnya kita terbuka juga nih, kalau secara psikisnya kan harus sehat ya, Betul. bahwa kita terbuka pada anak, Iya. dia paham kondisinya, Betul. akhirnya dia juga ada kemauan diri sendiri untuk bisa konsisten dengan pola tersebut. Anak-anak kita tuh cerdas loh Dika. Semua yang orang tua sampaikan mereka tuh bisa menyerap, tapi kadang orang tua ada kekhawatiran sendiri bahwa si anak ini udah cukup belum ya menerima informasi ini. Nah, caranya kita menyampaikannya dengan
bahasa dan contoh Sesuai yang usia? berbeda sesuai usia. Contohnya Dok? kalau memang mereka masih masa anak-anak, ya kita berceritanya dengan cerita dongeng gitu, si siapa dan si siapa. Tapi kalau yang sudah cukup matang pola pikirnya, mungkin 10 tahun ke atas, kita jelaskan. Karena di pelajaran mereka pun sebenarnya mereka dapat pola makan hidup sehat, pasti mereka dapat. Pasti. Apa itu protein, apa itu lemak, apa bahayanya untuk tubuh, mereka semua juga dapat. Jadi kita bisa mendiskusikan ini semua dengan mereka dengan sangat enak gitu. Lebih nyaman. Contohnya siapa gitu ya, si kecil gitu ya. Kita bikin jadwal yuk buat besok yuk. Kita besok makannya apa ya? Dedek pilihannya ini. Dedek mau yang mana? Gitu. Terus kita besok olahraganya, Dedek mau yang mana? Mau jalan, lari, atau kita mau sepedaan aja nih gitu. Lebih enak kalau memang jadwalnya kita atur bareng mereka. Oke. Gitu. Jadi ajak anak terlibat juga untuk memilih. Betul. Jadi merasa juga bahwa ini adalah tanggung jawab mereka. Betul. Tapi kan kita tidak boleh membuat mereka makin terbebani, makin stres, makin merasa nggak nyaman, dan merasa mereka, aku ini memang anak sakit ya. Jangan sampai. Karena sebenarnya kita juga harus menyelamatkan secara psikis anak ini. Mereka tetap boleh dapat reward setelah mereka menjalani semua programnya, dan boleh mendapatkan rewardnya atau apapun. Ya udah boleh main game deh, kali habis olahraga kita habis itu kita main game ya gitu. Oke. Nah, Jadi Dok, dengan tadi kan prosesnya pasti effortnya juga banyak ya, Dok ya. Nah, setelah anak mencapai tadi 20% di atas tubuh idealnya, ini mungkin nggak balik lagi ke obesitas? Sangat mungkin. Nah, apa dong yang harus dilakukan biar nggak balik lagi? Karena obesitas bukan penyakit anak loh, bukan kondisi yang dialami gangguan nutrisi yang dialami anak loh. Obesitas itu gangguan nutrisi yang dialami semua usia. Ketika mereka sudah berhasil menormalkan, ya ini kita pertahankan. Jadi harus dipertahankan, sampai mereka jangan sampai besok kembali lagi ya. Besar, sampai besok mereka berteman, bekerja, berkeluarga, ya membentuk pola hidup dia sekarang untuk keluarga dia nantinya. Karena nanti untuk masa Terus, depan mereka ya. yes. Oke, seru banget nih hari ini, banyak banget pelajaran dari Dokter Siska ya. Semoga ini juga bisa dicatat nih sama Moms di Rumah. Dok, makasih banyak ya. Sama-sama. Sudah berbagi bersama kami di Sama-sama, Bincang Dika. Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Nah, pemirsa Bincang Sehati hari ini, hari libur bersama keluarga, mulai pikirin ya menu buat anak yang sehat ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pola makan anak juga yang nantinya bisa sehat. Anak kita terhindar dari obesitas, terhindar dari penyakit yang lainnya, dan kita akan selalu menjaga semua keluarga tersayang kita. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV. Sampai jumpa.